Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau jawab satu pertanyaan ya dari salah satu teman kita nih yang kemarin dia mungkin baru beli printer HP 515 SmartTank. Nah, pertanyaannya tuh sebagai berikut. Dia bertanya, kira-kira ini tipe tintanya kan HP GT53 yang warna black itu. Nah, ini tintanya ini tipe dye atau tinta pigmen? Ya, ini jadi pertanyaannya dari dia, tintanya dye atau pigmen nih. Nah, kenapa? Karena pada saat dia cetak foto atau gambar, ya pakai kertas glossy, foto paper glossy. Kebetulan dia sebutin di sini mereknya pakai Blueprint. Kenapa? Kok warna hitamnya tuh pudar? Pudarnya tuh misalnya kalau dipegang tuh kayak luntur atau smudge atau istilahnya bernoda, kotor ya. Jadi kayak diusap pakai jari aja tuh langsung pudar. Kenapa seperti ini? Ya. Nah, terus udah gitu dia juga tanya nih, kalau misalnya kita refill selanjutnya, misalnya tintanya habis, kalau beli printer itu kan dapat tinta bawaannya. Kalau tintanya habis, terus diisi pakai tinta yang jenisnya sama, tapi bukan yang original alias yang kompatibel, itu garansinya hilang nggak? Ya. Dan juga service centernya di mana? Nah, ini nanti saya kasih tahu. Dan juga dia juga bertanya, kira-kira nih pakai kertas foto apa yang bisa cetak supaya hasil cetaknya tuh nggak pudar ya atau nggak luntur. Jadi dia mau cetak foto nih, tapi dia bertanya kenapa hasil cetaknya kok yang warna hitamnya itu jadi kayak luntur atau pudar kalau diusap pakai jari. Oke, nah ini sebenarnya bukan dari masalah, bukan dari si printernya. Jadi sebenarnya printernya nggak ada masalah, cuma ini salah setting aja ya. Ini juga berlaku buat di printer HP yang tipe lain, misalnya printer HP DeskJet, HP Inktank, dan juga untuk SmartTank ya. Jadi kalau kita tahu printer ini menggunakan tinta warnanya ada 4, cyan, magenta, dan juga yellow ya. Nah, kalau teman-teman mau nyetak yang namanya gambar, saya kasih contoh sebagai berikut ya. Ini misalnya kita mau cetak halaman ini ya. Ini halaman misalnya kita asumsikan ini gambar lah. Ada teks, ada gambar, ada image segala macam. Atau ini kita asumsi ini gambar foto full warna yang kita mau cetak. Nah, kita cetak pakai yang namanya kertas foto, foto paper. Gimana caranya supaya nggak luntur? Gampang sekali karena kita tinggal rubah aja ya paper type dari si printernya. Nah, caranya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya kita mau cetak, ini saya langsung coba print ya. Nah, di sini saya pakai contohnya printer HP DeskJet 2130, nggak ada masalah karena tetap sama pengaturannya dengan yang ada di printer HP SmartTank atau Inktank ya. Kalau misalnya seperti ini saya biasanya masuk ke sini ya. Print using system dialog. Jadi kalau teman-teman pernah lihat yang kayak begini ada pilihan printernya ya. Ini contohnya ya pakai printer HP 2135. Ini udah benar. Nah, sekarang teman-teman masuk di sini, preferences. Nah, pada saat masuk di sini ya, ini jangan diapa-apain dulu, teman-teman pasti nanti akan lihat di sini selalu settingannya ini selalu defaultnya atau bawaan dari pabrik itu selalu dia plain paper. Ini standar nih ya, saya nggak rubah-rubah dulu ya. Terus print quality ini biasanya di normal atau tadi bisa juga di draft ya, biasanya antara di draft atau normal. Nah, biasanya kalau yang ngeprint foto atau gambar itu biasanya pemikirannya tuh cuma yang dirubah cuma ininya aja nih, print quality-nya aja dipilih yang best. Terus dia ngeprint, ininya tetap sama plain paper. Tapi kalau di sini di printer HP ini beda. Ya, kita bedain karena kenapa? Di sini paper type-nya itu banyak banget. Ada plain paper, ada HP photo paper, HP matte brochure atau professional paper, ada HP matte presentation, ada HP glossy brochure, ada other photo inkjet, other matte, dan juga other glossy. Ya, ini menunya harusnya sama di semua printer teman-teman yang sudah terinstall dengan full pack driver ya, harusnya akan keluar tipe paper type-nya sebanyak ini. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita pilih kalau kita mau cetak gambar atau foto ya. Oke, saya kasih satu lagi dulu sebelum di sini ya. Tunggu sebentar ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini coba saya kasih lihat CMYK. Ya, nah ini dia teman-teman. Kalau misalnya mau lihat yang namanya printer itu menggunakan tinta 4 warna ya. Jadi cyan ya, kita buka di gambar yang besar ya. Sebentar. Nah, di sini ya.
Jadi ini adalah 4 warna ya. Cyan ini seperti biru tapi dia agak muda, magenta bukan merah tapi seperti merah muda ya seperti ini, dan ini yellow, dan ini K. K ini key artinya kata warna kunci atau black, hitam. Ya, jadi CMYK, cyan, magenta, yellow, dan K-nya ini sebenarnya warna kunci, dia sebutnya sebagai warna hitam. Karena pada saat kita cetak tulisan teks, warna hitam yang dipakai, tapi pada saat kita cetak gambar, itu warna hitam juga kadang-kadang dipakai, ya. Tapi dengan settingan kalau kita settingnya tadi pakai plain paper. Nah sekarang si printer itu karena dia menggunakan 4 warna ini, pada saat kita mau cetak gambar, misalnya gambar ini kita mau cetak ya. Ini coba ya, ini balik lagi ke sini. Nah ini di sini pada saat teman-teman mau cetak gambar warna foto, ini paper type-nya teman-teman ganti ke terserah mau pakai HP photo paper boleh, atau misalnya mau pakai other photo inkjet paper yang ini ya, other photo inkjet paper. Dan juga untuk print quality ini nggak perlu best, normal aja cukup ya. Jadi other photo inkjet paper, terus print quality-nya pakai yang normal. Nah terus teman-teman tinggal cetak aja, print, oke, langsung jalan. Nanti teman-teman bisa lihat hasil cetaknya pakai photo paper itu bagus, nggak luntur, jamin. Dan ini saya udah nyetak sendiri, dan ini videonya pada saat waktu itu saya cetak, terus saya guyur pakai air. Nih teman-teman kalau mau lihat, tuh ya. Jadi ini setelah dicetak, ini pakai photo paper merek waktu itu saya pakai Spectra yang 260 gram tuh. Setelah dicetak saya guyur aja pakai air, ini nggak luntur ya, karena si photo papernya ini dia ada lapisan atau istilahnya ada coatingnya di sini, sehingga tintanya itu menyerap ke dalam pori-pori si kertas. Terus ada lapisannya yang melindungi dari air atau misalnya minyak, supaya hasil cetaknya tuh bagus, nggak luntur. Tintanya jadinya ada lapisan coating di bagian atasnya dari kertasnya ya. Nah itu yang saya mau jawabin soal pertanyaan tadi, kenapa kok luntur. Ternyata kalau kita rubah settingannya dengan apa tadi namanya yang other inkjet photo paper, itu tidak akan luntur. Dan juga teman-teman perlu ketahui kalau kita cetak pakai settingan other photo paper atau other glossy paper ya, maka si printer itu akan mencetak, dia tahu nih yang mau dicetak itu gambar image, artinya gambar foto atau gambar. Karena dia nggak tahu itu gambar seperti apa, makanya kita pilih other inkjet photo paper. Jadi si printer itu hanya menggunakan 3 tinta warna ini aja, cyan, magenta, yellow. Jadi tinta blacknya tuh tidak dipakai ya. Jadi yang menyebabkan kenapa hasil cetaknya itu hitamnya pudar, ini karena ada campuran dari si hitamnya. Sedangkan kita itu pada saat kita mencetak gambar atau foto, waktu kita pilih other inkjet photo paper atau HP photo paper, maka si printer itu tidak menggunakan tinta hitam. Dia pakai tintanya cyan, magenta, yellow. Ini jenisnya tintanya dye ya. Cyan, magenta, yellow ini jenis tinta dye. Dia pakainya hanya 3 warna ini, dan untuk bikin warna hitam itu campuran dari cyan, magenta, yellow. Nah ini gambar seperti ini teman-teman lihat ya. Untuk bikin warna hitam itu dari yellow, cyan, magenta tuh kalau dicampur tengah-tengahnya bisa jadi hitam. Ya, jadi dia tidak pakai tinta black pigmentnya ini, tapi warna hitamnya ini dibuat oleh 3 warna ini, cyan, magenta, yellow, untuk menghasilkan warna hitam. Jadi pada saat nanti kita cetak, warna hitamnya pun juga tidak pudar. Nah itu rahasianya kenapa kita pilih settingannya ke other inkjet photo paper ya. Nah itu yang saya mau kasih jawaban supaya teman-teman nanti bisa praktek, bisa silakan dites sendiri ya. Dan juga di sini tadi ada beberapa pilihan selain other inkjet photo paper ya. Nanti teman-teman silakan explore sendiri kalau misalnya teman-teman mau cetak misalnya pakai kertas HVS ya. Ini satu lagi tipsnya, cetak pakai kertas HVS. Misalnya gambar seperti ini ya, ada gambar, ada tulisan nih, teks. Kalau teman-teman pakai plain paper itu hasil cetaknya standar, tapi untuk yang gambar warna atau image seperti ini itu warnanya kurang solid
Jadi nanti akan kelihatan seperti ada garis-garis putih tipis-tipis. Nah, kalau itu settingannya pakai plain paper. Karena si printer ini berasumsi yang dicetak ini adalah tulisan teks. Tapi kalau mau hasil cetaknya lebih rapet warnanya, gambarnya lebih tajam, warnanya lebih solid, teman-teman pakai HVS paper tetap sama ya. Tapi di sini paper type-nya teman-teman ganti ke other made. Ya, other made inkjet paper. Nah, teman-teman cetak lagi silakan. Nanti teman-teman bandingkan dengan yang kalau pakai plain paper dengan gambar yang sama ya. Untuk print quality tetap aja di normal, nggak usah dipakai, nggak usah di base ya, nggak usah di draft, pakai normal aja. Apalagi kalau pakai smart tank atau ink tank itu tintanya bakalan irit banget, jadi nggak bermasalah. Ini pilihannya tetap di normal, cuma tinggal dimainin atau diubah dari settingan paper type-nya aja ya. Nanti teman-teman cetak lagi pakai plain paper dengan kertas HVS, gambar ini sama. Terus cetak satu lagi sama kertas HVS dengan gambar yang sama, tapi settingan paper type-nya ganti ke other made inkjet paper dan silakan dibandingkan hasilnya lebih bagus yang mana. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya udah tahu nih bagus pakai other made ya teman-teman silakan mau cetak kualitas lebih bagus pakai other made, mau yang biasa-biasa aja pakai plain paper ya. Dan juga kita nggak perlu pakai base karena menurut saya pakai normal aja udah bagus ya. Dan juga pastinya dia lebih cepat daripada kalau kita pakai kualitinya best. Udah pasti print speednya akan lebih lama. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing. Semoga informasinya bermanfaat. Ya, jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan silakan. Atau mungkin mau dikasih satu inputan lagi atau koreksi juga silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga untuk mendukung channel ini tetap berjalan. Jika ada iklan di depan, di tengah atau di belakang jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.